Hari ini kita bakal ngebahas sosok yang benar-benar luar biasa. Kita akan membedah profil seorang pemain yang mungkin nggak banyak omong di lapangan, tapi diam-diam udah jadi pilar paling krusial di lini pertahanan Paris Saint-Germain. Yap, kita lagi ngomongin William Pacho, sang fenomena yang sunyi. Coba deh dengerin apa kata Luis Enrique soal dia. Kita semua tahu kan manajer PSG ini punya standar yang gila-gilaan tingginya buat para pemainnya. Tapi dia secara belak-belakan bilang dia sudah menjadi back kelas dunia dan merupakan pemain kunci bagi Kani. Wow! Pujian langsung dari bosnya ini jadi bukti valid kalau Pacho emang udah ada di level elite. Literally sejak hari pertama dia injak kaki di Paris. Bagian 1. Fenomena baru lini belakang, The Rise of the Silent Worker. Bagian 2. Makna rahasia nomor 51. Sebuah penghormatan untuk sang ibu. Kalian mungkin penasaran, dari mana sih ketenangan dia yang luar biasa di lapangan itu berasal? Jawabannya ada di angka 51 ini. Angka ini bukan sekedar nomor punggung acak, teman-teman. Ini nyimpan sejarah yang sangat mendalam dan emosional. Balik ke bulan November 2019, Ibunda Pacho meninggal dunia karena kanker payudara persis di usia 51 tahun. Dan yang bikin merinding, itu terjadi tepat di hari Pacho ngelakuin debut profesionalnya. Sejak hari itu, nomor 51 jadi semacam penghormatan abadi buat ibunya. Pacho sendiri pernah ngomong, dan ini kerasa banget emosinya. Saya tahu dimanapun ibu saya berada, dia menonton dan bangga dengan apa yang sudah saya lakukan. Bayangin aja bahwa beban dan motivasi sebesar itu setiap kali bertanding. Jangkar emosional dan koneksi spiritual inilah yang jadi motor penggerak utamanya. Ini yang bikin dia selalu tampil habis-habisan tanpa kena lelah. Oke, kita lanjut ke bagian 3, lompatan cepat di Eropa, dari Ekuador ke Paris. Kalau kita perhatiin pergerakan karirnya, jujur aja ini kilat banget. Coba kita lihat grafiknya. Dari debut di Independiente del Valle tahun 2019, terus dia berhasil ngeraih gelar ganda bareng Royal Antwerp di tahun 2022. Nggak berhenti di situ, dia makin bersinar di Eintracht Frankfurt pada 2023. Terus, tebak apa yang terjadi cuma setahun setelahnya? Yap, transfer raksasa senilai 40 juta euro ke PSG di 2024. Dia ngebabat habis Liga Belgia dan Jerman cuma dalam sekejap mata. Dan tahu nggak sih yang paling keren? Kemanapun Pacho pergi, sejarah kayaknya selalu ngikutin dia. Dia ini pemain Ekuador pertama yang pakai seragam kebesaran PSG. Dan bayangin ya, orang Ekuador pertama yang sukses ngangkat trofi Liga Champions. Oh, dan jangan lupa juga, dialah sosok penting yang bantu Antwerp menangin gelar liga pertama mereka setelah puasa panjang 66 tahun. Gila nggak tuh? DNA juaranya bener-bener nyata. Masuk ke bagian 4, statistik back kelas dunia. The data behind the hype. Biar kalian ada gambaran seberapa jagonya dia secara teknis, mari kita bedah datanya. Akurasi umpan Pacho itu nyentuh angka 92,47%. Nah, buat ngasih perspektif ke kalian, coba kita bandingin sama salah satu bek tengah paling ikonik dekade ini, Virgil van Dijk. Van Dijk ada di angka 85,26%. Ini ngebuktiin kalau distribusi bola Pacho dari lini belakang itu bener-bener udah di level elit. Kalau kita lihat lebih dalam lagi soal volume operanya, peran sentral Pacho di tim makin kelihatan jelas. Lihat nih, Pacho mencatat 1019 umpan dari area tengah lapangan. Sekali lagi, dia jauh melampaui Van Dijk yang mencatat 809 umpan. Artinya apa? Pacho ini nggak cuma sekedar nyapu bola buat buang bahaya, tapi dia beneran megang kendali penuh atas tempo permainan. Selain ketenangannya pas pegang bola, fisik Pacho ini beneran kayak mesin. Asli deh, dia udah main selama 1.542 menit dari total 1.560 menit yang mungkin dia mainin buat PSG di Liga Champions. Coba bayangin, dia nyaris nggak pernah absen sedetik pun di kompetisi seberat itu. Ini jadi bukti nyata soal daya tahan fisiknya dan gimana konsistensinya bikin dia jadi benteng yang super bisa diandalkan. Kita sampai di bagian 5, era baru di Paris. Gimana sosoknya mengamankan masa depan klub? Di era baru PSG yang sekarang sangat mengutamakan kedisiplinan ini, transisi mereka sangat bergantung sama Pochettino. Dan dengerin deh konfirmasi langsung dari sang kapten, Marquinhos. Dia bilang saya sangat nyaman bermain dengannya, dia orang yang sangat rendah hati, pekerja keras, dan selalu ingin berkembang. Keduanya ini berhasil ngebangun kemitraan pertahanan yang kokoh banget dan didasari rasa saling percaya. Pastinya manajemen PSG nggak mau kecolongan kan? Mereka gerak super cepat. Menurut laporan terbaru, perpanjangan kontrak Pacuan sampai bulan Juni 2030 itu lagi dalam tahap finalisasi dan pastinya dengan kenaikan gaji yang signifikan.
Langkah yang pintar, karena mengamankan pacuan ini sama aja dengan ngunci rapat-rapat tembok pertahanan mereka buat jangka panjang. So, setelah kita sama-sama ngebahas perjalanan emosionalnya yang inspiratif, kemampuannya secara statistik yang luar biasa, dan impact besarnya buat PSG, muncul satu pertanyaan besar nih. Apakah William Pacho saat ini lagi ada di jalur yang tepat buat jadi bek tengah terbaik dekade ini? Coba deh kalian renungin pertanyaan itu. Makasih banyak ya udah gabung di ulasan kita kali ini, dan pastinya sampai ketemu lagi di analisis seru berikutnya.